lagi di channel Simple Trader Saham. Kesempatan kali ini saya akan coba mereview 10 saham. Saham-saham ini bisa kita pantau pada hari Selasa besok tanggal 16 Juli tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode ADARO ya. Oke, hari ini ADARO menguat 1,41% di harga penutupan di 2.870 ya. Oke, ini menarik. Kalau kita perhatikan volume Adaro ini juga masih lebih kecil ya dibanding dengan di volume satu hari sebelumnya. Oke, target terdekat dari kenaikan saham Adaro adalah di area resistance di harga kisaran 2.930 ya. Ini kalau misalkan besok Adaro berhasil break dari area resistance MA5, maka Adaro berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikan di area harga 2930. Namun sebaliknya kalau misalkan besok ternyata Adaro gagal menembus area resistance di garis MA5, maka pergerakan Adaro tentunya dia akan berpotensi koreksi dan dia akan menguji area support di MA20 ya. Oke, ini masih cukup menarik. Pergerakan saham Adaro ini masih berada di atas garis MA20. Selama pergerakan saham Adaro ini masih ada di atas garis MA20, maka Adaro masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham di kode ELSA. Oke, untuk ELSA hari ini ada ledakan volume yang cukup tinggi ya. Hari ini saham ELSA menguat 8,37% di harga penutupan di 505. Oke, ini kalau kita perhatikan target terdekat ini ada area resistance di harga kisaran 525 ya. Dan ini udah mendekati area resistance. Ini kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham ELSA bisa manfaatkan area support pada saat dia koreksi ya di area harga kisaran 470 hingga 480 teman-teman. Kalau misalkan ingin scalping di saham ELSA ini bisa manfaatkan area resistance atau area taking profit di range harga kisar 525. Selama pergerakan saham ELSA ini belum berhasil menembus area harga 525, maka ELSA berpeluang akan kembali turun ya. Oke, ini, kalau coba kita cek di time frame monthly untuk ELSA. Oke, di sini ada area resistance di harga kisar 525 ya. Oke. Oke, next kemudian ada saham dengan kode IMJS. Oke. Oke, untuk IMJS. Oke, IMJS juga menarik ya. Pergerakan saham ini sudah berada di atas garis MA20. Oke. Hari ini dia menguat 8,24% di harga penutupan di 184. Pada saat market berjalan dia sempat ada di harga tertingginya di 192. Penguatan saham IMJS ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, area resistance yang berpotensi akan diuji kembali adalah area resistance di harga 194 ya. Ini kalau misalkan 194 berhasil tembus, tentunya saham MCS berpeluang dia akan kembali menguat dengan menuju area resistance berikutnya di area harga kisaran 200 hingga 250. Di sini masih ada area resistance di garis EMA 200 ya. Ini untuk swing target pergerakan saham MCS ini ada di area resistance di garis EMA 200 di range harga kisaran 250 ya. Di area support yang masih bisa diperhatikan untuk entry posisi ya di area harga kisaran 175 176. Selama pergerakan saham IMJS masih berada di atas garis MA20 dan MA5, saham ini masih cukup menarik dan masih berpotensi dia akan kembali menguat. Oke, next kemudian ada saham kode MINE. Oke, untuk saham dengan kode MINE, tren pergerakannya ini menarik ya, dia uptrend dengan MA5 sebagai area support yang cukup kuat. Ini beberapa kali MA5 diuji oleh saham main, namun dari MA5 ini harga berhasil ditahan ya, tidak tembus turun ke bawah. Oke, hari ini penguatan saham main juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Hari ini saham main menguat 4,64% di harga penutupan di 790. Oke, target kenaikan dari saham ini yakni di area harga kisaran 850-an ya. Oke, ini masih cukup menarik. Area support yang masih bisa diperhatikan ya di area harga kisaran 750 hingga 760-an ya. Selama pergerakan saham main ini masih ada di atas garis MA5, saham ini masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham di kode SRTG. Oke, untuk saham Saratoga ini hari ini menguat 4,55%. Penguatan harga saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Target kenaikannya di sini ada area resistance di garis MA 200 ya, di harga kisaran 1575. Oke. Di area support yang masih bisa diperhatikan untuk entry beli yakni di area harga kisaran 1455 hingga 1470-an ya.
Oke, masih cukup menarik. Mudah-mudahan pergerakan saham dengan kode SRTG berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham kode IMAS. Oke, untuk IMAS hari ini menguat 4,55%. Ini sama ya, ini untuk volumenya juga ada peningkatan. Ini targetnya di area resistance di harga 1420 atau 1425 ya. Ini ada area MA 200 ya. Oke. Jadi masih cukup menarik. Target jangka pendeknya ada di area resistance di garis MA 200. Di selama pergerakan saham dengan kode IMAS ini belum berhasil menembus area MA 200, maka IMAS agak susah ya dia naik. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia berhasil ditutup di atas garis MA 200 atau misalkan dia ditutup di harga kisaran 1430-an, maka saham dengan kode IMAS ini berpeluang akan kembali melanjutkan penguatan. Oke, next kemudian ada saham kode BBYB. Oke, dari sektor perbankan. Untuk BBYB ini saat ini masih ada di area support MA5 ya. Target kenaikannya di ada area resistance di area kisaran 296 ya teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik. Ini dia masih tertahan di atas area support MA5 ya, di area harga 260. Jadi selama pergerakan saham dengan kode BBYB ini masih berada di atas harga 260, maka saham ini masih berpotensi dia akan menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga 296. Oke, next kemudian ada saham kode SMDR. Oke. Oke, saham SMDR hari ini menguat ya 3,16%. Penutupan harga saham SMDR ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, ini masih cukup menarik. Target kenaikannya di area harga kisaran 400 ya. Ini sudah mendekati area resistance atau area taking profit. Jadi hati-hati kalau misalkan entry di saham dengan kode SMDR. Kalaupun misalkan masuk, tentunya dibatasi ya untuk jumlah lotnya. Karena kalau misalkan dia gagal menembus area resistance di harga 400, maka pergerakan SMDR akan kembali koreksi ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk beli ya pada saat dia koreksi. Di sini ada area support yang masih bisa dipantau ya di area harga kisaran 370 hingga 380-an ya. Ini kalau kita amati saham SMDR ini masih tertahan di atas garis MA5. Jadi selama pergerakan saham SMDR masih ada di atas garis MA5, di atas area support MA5, tentunya saham ini masih berpeluang dia akan kembali menguat dan target kenaikan jangka pendek ada di area resistance di harga 400 ya. Oke. Next kemudian ada saham kode JPFA. Oke, untuk JPFA hari ini menguat 1,86%. Penguatan harga saham ini juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Ini masih cukup menarik ya. Saham JPFA ini masih terpantau uptrend dengan MA5 merupakan area support paling dekat untuk saham dengan kode JPFA. Oke, target kenaikannya sih ada area resistance di harga kisaran 1640 hingga 1650 ya. Masih cukup menarik. Oke, jadi untuk entry posisi beli masih bisa kita perhatikan area support di range harga kisaran 1600 hingga 1620-an. Di selama pergerakan saham JPFA ini masih tertahan di atas garis MA5, maka saham ini masih cukup menarik dan masih berpotensi dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham kode EMTK. Oke, untuk saham EMTK ini juga masih ada di area support MA5 ya. Oke, ini masih cukup menarik. Area beli yang masih bisa kita pertimbangkan ya di area kisaran 430 hingga 440. Pergerakan saham dengan kode MTK ini juga masih berada di atas garis MA20 ya. Ini masih cukup menarik. Selama pergerakan saham MTK ini masih berada di atas garis MA20 dan MA5, maka saham ini berpotensi dia akan menguat. Area resistance terdekat yang di area harga kisaran 454 ya. Ini kalau 454 berhasil ditembus, maka pergerakan saham dengan kode MTK berpeluang akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di garis MA200 di harga kisaran 520. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses.